and bustle of the 5-yearly democratic fiesta is back in Indonesia. The country is gearing up for the presidential election, along with the election of members of the legislative bodies on Wednesday, February 14th next year. As the election is approaching, things are getting busier in Indonesia. The General Elections Commission, or KPU, has confirmed 3 pairs of presidential, vice presidential candidates, and the public is eagerly awaiting the next stages of the elections. Preparations for the election are picking up, not only within the country, but also at Indonesia's representative offices abroad. The Indonesian embassy in Seoul, South Korea, is no exception. They are doing their best to collect as many votes as possible from the Indonesian diaspora in the land of morning calm. Tuku Zulkaryadi, coordinator for protocol and consular affairs at the Indonesian embassy in Seoul, said that, in reference with the guidelines set by the General Elections Commission, Indonesian representative offices abroad have held a series of preparatory activities for next year's general elections. Persiapan pemilu di Korea Selatan kita sudah mulai sejak awal tahun 2023 ini ya, mulai dari pemilihan dan pembentukan PPLN, lalu kemudian juga Panwaslu, dan kemudian berproses sepanjang tahun ini dengan berbagai macam kegiatan yang intinya agar supaya warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan itu dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu tahun 2024 tahun depan. Dalam hal ini mungkin yang perlu disampaikan adalah peran KBRI ya. Jadi KBRI di sini adalah wakil pemerintah Republik Indonesia. Jadi kita memfasilitasi semua lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu ini. Terutama adalah PPLN sebagai perwakilan dari KPU dan juga Panwaslu sebagai perwakilan dari Bawaslu. Kami juga terus terang membuka diri juga dengan wakil-wakil partai politik yang memang ada di Korea Selatan. Nah, tentunya juga sama, konteksnya lebih untuk koordinasi dan kerjasama agar supaya nanti pelaksanaan pemilu berlangsung dengan baik. Kami secara reguler bertemu dengan mereka, teman-teman PPLN, teman-teman Panwaslu, dan juga tadi wakil-wakil partai politik juga. Dan juga untuk kadang-kadang kami juga mengajak mereka secara bersama-sama, atau kadang-kadang mereka yang mengajak KBRI secara bersama-sama untuk kegiatan sosialisasi, Mbak. Jadi nanti mungkin teman-teman PPLN akan bisa menyampaikan lebih banyak ya. The number of Indonesian citizens residing in South Korea are among the highest if compared to other countries. And this number keeps growing every year. By September 2023, the number has surpassed 55,000, up from around 42,000 in 2019. However, this number has not been reflected in the rate of participation in general elections. In the previous elections, voters' turnout didn't show significant figure if compared with overall participation rate of overseas Indonesian voters, which reaches 50%. In South Korea itself, it has yet to reach 25%. Tahun 2019 kemarin, tingkat partisipasinya itu sangat rendah, ya, kurang dari 25%, baik untuk pemilu presiden maupun untuk pemilu legislatifnya gitu ya. Nah, itu salah satu challenge yang kami sampaikan ke teman-teman PPLN dan Panwaslu, bagaimana nih kita bisa meningkatkan partisipasi pemilu yang lebih banyak. Karena secara jumlah juga warga negara yang tinggal di Korea Selatan pada saat ini ya, itu lebih banyak daripada saat sebelum tahun 2000 atau pada saat pemilu 2019 yang lalu. Ini tercermin juga dari data pemilih tetap ya yang sudah diputuskan oleh teman-teman PPLN, itu angkanya mencapai sekitar 26.800-an, sekitar 26.800-an. Nah, ini lebih banyak daripada yang tahun 2019. 2019 itu angkanya kurang dari 15.000 DPT-nya, di daftar pemilih tetapnya gitu. Meanwhile, a PPLN member in Seoul, Robetmi Jumpa Kitapinem, says the committee is currently adjusting the data of final voters list. Robert,
a PhD student at a Korean university, mentioned several reasons why citizen participation is not yet optimum. He cited that in the 2019 elections, the number of registered voters in Seoul was only about 15,000, but now it has exceeded 26,000. The significant increase is the result of continuous outreach by the PPLN, urging people to register and verify their identities on the final voters list. Sejauh ini kita dari PPLN Seoul sendiri selalu optimis begitu, walaupun di awal dulu sangat lamban sekali karena orang tidak terlalu antusias karena yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama, pemilu itu masih jauh. Pemilu itu masih di Februari 2024, masih lama, nanti cek datanya dan sebagainya. Itu salah satu sebenarnya kenapa DPT kita itu tidak bisa maksimum dari jumlah orang Indonesia yang ada di Korea Selatan. Yang kedua itu karena belum adanya calon. Nah, semoga nanti ini setelah adanya calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, udah ada kandidat, semoga di masa-masa ini orang-orang yang tadinya belum juga ikut dalam proses DPTB ini mungkin mencek datanya dan kalau misalnya masih Indonesia mengalihkan ke Korea Selatan karena mereka akan memilih nanti di Korea Selatan begitu. Karena ini menjadi kendala kita dari awal bahwa kita mengingatkan berkali-kali bahwa mereka paling penting itu adalah memastikan mereka bisa memilih dulu. Setelah bisa memilih, nanti siapa calon itu nomor 2. Karena kalau mereka pun pengen nanti memilih, kalau mereka tidak terdaftar, sama aja dengan 0. Artinya mereka auto tidak bisa memilih nantinya begitu. Itu yang sering kita sosialiskan bahkan hingga detik ini melalui sosial media kita begitu. This year, there are 26,800 Indonesians registered in the final voters list in South Korea, considerably one of the largest abroad. One of the measures taken by PPLN Seoul is increasing people's participation is to allow them to cast their votes at either the polling stations or via postal services. Kita di PPLN Seoul, Korea Selatan, kita hanya menggunakan 2, yaitu TPS dan juga nanti POS. Jadi kita terbagi 2 besar itu, dan sekitar 16.000 pemilih kita nanti di Korea Selatan itu akan melalui TPS, dan ada sekitar 10.000 itu jumlah yang sangat besar sekali, itu akan melalui POS. Karena banyak orang-orang Indonesia yang ada di Korea Selatan pekerja, jadi mereka lebih prefer untuk menggunakan melalui POS begitu. Tapi sejauh ini kita hanya menggunakan 2 hal itu, tidak menggunakan KSK karena faktor SDM dan juga faktor lainnya begitu. Jadi kita penyaluran suara itu sudah oke sejauh ini begitu. Jadi kita juga saat ini untuk melalui TPS sudah mendistribusikan ke dalam 29 TPS se-Korea Selatan dan 10 pos untuk nanti menampung suara teman-teman yang 10.000 tadi se-Korea Selatan begitu. The voting method is among the considerations discussed by PPLN along with the Panwaslu. Chairman of South Korean Panwaslu Adrian mentioned one of the challenges in the voting process is supervision of the voting itself, as Indonesian citizens are scattered across almost all regions of South Korea. Warga negara Indonesia kita atau WNI kita tuh dia tersebar di seluruh Korea Selatan, berarti terpisah-pisah ya, tidak di satu titik gitu kan. Maka ada yang di Pulau Jeju begitu ya, nyebrang laut gitu ya, kita harus pergi ke sana. Nah ini kendala lokasi barangkali begitu ya, yang sangat jauh, sementara kita juga terbatas secara sumber daya manusia begitu. Itu barangkali mungkin yang sangat penting ya, dari beberapa tantangan yang ada begitu ya. Panwaslu has conducted several election stages this year and will monitor the next stages such as campaigns by contesting political parties in South Korea, changes in the final and temporary voters list, logistics distribution by PPLN, and overseeing vote recapitulation. Panwaslu is also taking measures to mitigate potential or vulnerable election violations by raising awareness among Indonesian citizens for the upcoming elections. Pelanggaran pemilu itu kan banyak bentuknya ya, penyampaian hoax, berita bohong, atau juga kampanye yang berbau sara, suku, agama, ras, ya itu tidak dibolehkan. Kemudian juga nanti
melaksanakan kegiatan-kegiatan lain ya di rumah ibadah dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kami lakukan adalah karena di Korea Selatan ini warga negara Indonesia itu kan terbencar ya di titik-titik tertentu ya, berbasis komunitas. Nah, kami mendatangi tempat-tempat itu, mungkin seperti komunitas yang ada di masjid gitu atau gereja atau berbasis etnik gitu ya. Kami datang untuk menyampaikan kira-kira rambu-rambu ya pelaksanaan pemilu itu, mana yang boleh dilaksanakan, mana yang enggak. Nah, kalau nanti ada pelanggaran, kami juga menghimbau kepada masyarakat itu nanti bersama-sama kita untuk mengawasi itu. Itu namanya pengawasan partisipatif ya. PPLN Seoul has also considered selecting the election day so that the Indonesian citizens' participation could increase. The voting will take place on February 10, 2024, which is 4 days earlier than the simultaneous election held in Indonesia. It's also a national holiday here, dubbed Seollal, or Lunar New Year, so people can cast their votes with ease at the polling stations. Teman-teman PPLN itu sudah memutuskan dan sudah menyampaikan hasil rapatnya mereka keputusan mereka ini ke KPU bahwa untuk pemilihan pemungutan suara di Korea Selatan itu rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari tahun 2024. Nah, kebetulan Mbak, 10 Februari itu sebenarnya kalau kita ngeliat liburnya Korea itu termasuk rangkaian libur Seollal. Seollal itu tahun baru Cina ya, atau kalau di sini sebenarnya tahun baru Korea gitu, tahun baru perhitungan kalendernya Korea gitu ya. Nah, itu liburnya tanggal 9, 10, 11 kalau nggak salah. Ya, jadi teman-teman PPN sepakat untuk memilih tanggal itu dengan harapan teman-teman sebenarnya punya waktu nih. Nanti para peserta pemilih ini punya waktu untuk datang ke tempat pemungutan suaranya gitu ya. Nah, itu satu yang pertama ya, pemilihan tanggal. Lalu kemudian kalau konteksnya kita kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan dan kita sudah menyampaikan hal ini secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri Korea Selatan ya sebagai mitra utama dari KBRI bahwa kita akan melakukan kegiatan pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum di Indonesia pada tanggal tersebut. PPLN also continues to carry out familiarization, education, and cooperation to ensure that this election runs smoothly. Kita itu dari PPLN Seoul itu udah sangat giat sekali turun ke masyarakat, baik itu paguyuban-paguyuban daerah, baik itu yang berbasis agama, ataupun kedaerahan, ke mahasiswa, dan juga sosial media, bahkan kita juga buatkan kuis bulanan. Ini adalah sebenarnya untuk nge-track orang, kerjasama dengan Panwaslu dan juga partai politik. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan partai politik. Komen-komen yang dari Panwaslu dengarkan melalui masyarakat, sampaikan ke kita. Kita juga turun ke lapangan setelah mendapatkan mungkin ada hal-hal yang tidak tersentuh oleh kita, tapi karena nyampe ke Panwaslu nyampaikan kita langsung turun, termasuk dari partai politik. Kita sangat senang sekali dengan teman-teman yang dari partai politik sejauh ini. Ada beberapa partai politik yang sudah ada di Korea Selatan, itu juga kita berterima kasih karena melalui mereka, melalui partai politik dan juga Panwaslu, ikut mensosialisasikan adanya pemilu di sini. On the other hand, Seoul Panwaslu, which is under direct supervision of the Banwaslu, continues to coordinate with related institutions to ensure the election will run according to regulations. Seoul Panwaslu hopes that the 2024 general elections will run smoothly and enhance Indonesia's reputation internationally as one of the largest democratic countries. Meanwhile, 80% of Indonesian citizens in South Korea are migrant workers spread across the country. The number of Indonesian citizens in Korea has increased in recent years, and some have been in Korea for more than 10 years. For instance, Turti, who came from Cilacap Regency, Central Java, in 2005 as a migrant worker and is now married to a Korean. She shares her experience of participating in general elections in South Korea for the fourth time. Kalau di kampung kan kita satu wilayah nih, teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita, jadi langsung ke TPS rame-rame kan. Kalau di sini karena wilayahnya lebar, jauh-jauhan gitu, kita biasanya dipusatkan pada satu TPS kan. Kalau di Korea yang di lokasi ini khususnya di Ansan. Kalau dulu saya di Incheon, tapi saya bisa nyoblos di Ansan kayak gitu, asal datang ke lokasi. Karena
seneng aja kita ketemu sama teman-teman sekalian ngumpul gitu, rame-rame gitu aja. Apalagi kalau jatuhnya kan biasanya bisa diliburkan. Misalkan kita kerja nih, pihak KBRI akan memberikan surat untuk dirujuk ke perusahaan. Jadi pada hari apa ya ada dispensasi gitu. Terus nanti mereka datang kumpul, malah seneng aja. As for Faris, a doctoral student at a university in Daejeon, this will be his first participation in elections. He hopes to experience the excitement of the democratic fiesta, somewhat similar to the situation in Indonesia, even though he is now a minority in this foreign country. Sebenarnya sebelum ke hari pemungutannya, dari kami, teman-teman mahasiswa atau pelajar yang sedang menempuh studi di Korea Selatan, harapannya kepada calon-calon legislatif maupun calon-calon eksekutif memiliki momen audiensi terhadap kami, karena sedikit banyak itu kami adalah partisipan dari pemilih itu sendiri. Jadi kami harap ada momen audiensi itu sehingga kami pun merasa terlibatkan dalam pesta demokrasi tahun ini. Dan untuk hari H pemungutan suaranya, kalau kami sih berharap lebih ada usaha-usaha yang lebih untuk menggait kami untuk melakukan pemilihan itu sendiri, karena mengingat demografi kami yang tersebar di mana-mana, harapannya ada usaha lebih untuk mengumpulkan kami dari panitia-panitia pemilihan umum, sehingga tahun ini walaupun pemilu mungkin akan ada tantangan tersendiri, tapi kami bisa memaksimalkan partisipasi kami di pemilu tahun 2024 datang. The excitement is already palpable. The community in South Korea share information about the candidates, but maintain respect at each other's choices without imposing their own on others. Indonesian citizens hope for a smooth election and the election of the best leader. Mudah-mudahan kita akan menemukan pemimpin yang amanah, yang baik, yang akan melanjutkan program-program yang sudah ada seperti yang sudah berlalu. Terus ya kita kan sekarang di luar negeri kan, jadi ya taunya kita supportnya lewat ini aja, lewat medsos aja. Kita memiliki tanggung jawab ya sebagai anak bangsa juga, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap demokrasi khususnya di negara kita, dan kita juga difasilitasi di luar negeri. Jadi harapannya pemilu ke depan bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan masa depan yang lebih baik lah untuk negara kita di Indonesia khususnya, dan lebih ke diaspora WNI yang ada di luar negeri. Meanwhile, general elections is a key pillar in a democratic state. Since independence, Indonesia held its first elections in 1955. At that time, it aimed to elect legislative members. The 2024 general election marked the fifth time to elect a president and vice president directly by the people through a new election process. Direct presidential election began in 2004 after changes on the election law. Susilo Bambang Yudhoyono and Yusuf Kala won the 2004 elections. Susilo Bambang Yudhoyono was then re-elected as president for the second term until 2014. President Joko Widodo assumed office from 2014 to 2024 after winning the elections in 2014 and 2019.